surat Al-Muzammil. Ini satu ayat yang cukup panjang. Dan ayat ini isinya adalah bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW. Bimbingan tentang hal-hal yang mesti dilakukan, termasuk tentang sholat malam. Bagaimana tata cara, bagaimana harus istilahnya tepos liro, ya. Harus tepos liro. Jadi kalau di dalam ayat itu dijelaskan bagaimana ketika membaca Quran, ketika berdiri untuk sholat tahajud, ya. Situ disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka. Sungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad itu berdiri sholat itu pada saat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya. Dan demikian pula orang-orang beriman. Jadi Allah tahu ketika Nabi Muhammad bangkit tahajud, seperti yang sering saya sampaikan ya, bahwa malam itu dibagi 3, sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, dan sepertiga malam terakhir. Nah ini yang dimaksud tadi itu. Jadi dari min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun. Ya, wa thulutsahu itu. Wallahu yaqaddiru al-laila wan nahar. Dan Allah juga sudah menetapkan ukuran malam dan siang. Jadi malam seberapa, siang seberapa, di tempat mana itu memang beda-beda seperti yang saya sampaikan. Ada bagian bumi yang malamnya lebih panjang daripada siang. Dan ada juga yang siangnya lebih panjang daripada malam. Itu semua sudah diatur Allah. Alima an tukhsuhu. Dan Allah juga mengetahui kamu tidak bisa menentukan batas-batas waktu itu. Maka gimana? Fataba alaikum. Maka Allah memberi keringanan kepadamu dengan cara apa? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau membaca Quran ya ambil yang ringan-ringan sajalah. Ambil yang ringan-ringan saja. Kenapa? Karena alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Karena di antara kalian itu pasti ada ketika nanti misalnya sholat lalu terlalu malam misalnya, atau bacaannya terlalu panjang, padahal di antara kamu itu pasti ada yang sedang sakit, ada juga yang sedang bekerja karena dia harus kerja kembali ke sawah, ke kantor, ke toko, ke dagangannya, dan menyempatkan waktu untuk sholat tadi. Dan ada juga yang sedang berperang di jalan Allah. Maka faqra'u ma tayassara minhu. Maka bacalah dari Quran itu apa yang mudah. Asalkan tetap aqimus sholata wa atuz zakat, dan tetap tunaikanlah sholat. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah ini ada satu kisah di mana memerlukan kebijaksanaan ya, ketika Nabi Muhammad SAW kalau pas waktu sholat tahajud itu kan kalau sendiri ya, itu kan panjangnya selama panjang sekali, panjang. Kadang bahkan satu surat itu dibaca untuk satu kali berdiri, itu satu surat itu dibaca. Panjang Al-Baqarah, kadang ditambah sama Ali Imran, panjang sekali. Itu kalau beliau lagi sendirian. Sampai ukurannya itu kadang sampai kakinya bengkak. Saking panjangnya beliau kalau sholat. Ya. Nah, mungkin karena itu lalu sebagian sahabat itu ada yang ketika ditugaskan kemana gitu, ketika disuruh
tugaskan kemana, lalu diimami, lalu pakai ayat yang juga panjang, sholatnya juga lama. Nah, suatu saat ada satu sahabat yang ngimami panjang lama, kemudian makmumnya ini protes lah intinya, lalu melapor kepada Nabi Muhammad SAW. Lapor, ya Nabi, si A itu loh kalau sholat panjang sampai tidak tahu waktu, itu intinya. Kemudian si A itu dipanggil sama Nabi, kamu jangan menyusahkan orang, kamu jangan membuat orang lari dari agama ini. Jadi ketahuilah bahwa di belakangmu bisa jadi ada orang sakit, bisa jadi ada orang yang sedang punya keperluan, sama dengan ayat ini ya. Maka di situ di satu sisi mungkin yang ditegur sama Rasulullah, Rasulullah sendiri kan panjang gitu mungkin mikirnya. Tapi sekali lagi itu harus sesuai situasi dan kondisi. Kalau kamu lagi sholat sendirian dan tidak diikuti orang, atau pada saat sholat sunnah, panjangkan sepuasmu. Selama kamu ingin, senikmat kamu bisa. Tapi ketika kamu mengimami orang banyak, kamu harus tahu bahwa bisa jadi di belakangmu, makmum itu, ada ibu-ibu yang menyusui, ada orang yang sakit, atau ada orang yang punya keperluan yang urgent. Itu. Nanti kalau kamu panjang-panjangkan, khawatirnya mereka tidak khusyuk sholat, malah jadi gerendul, tidak ikhlas. Karena itu jadi imam memang ya harus luas wawasannya. Harus benar-benar melihat kanan kiri. Siapa yang diajak, siapa yang diimami. Gitu. Ini jadi pelajaran juga untuk kita semua. Ya, jadi itu. Maka ada yang menafsirkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah atau ringan dari Al-Qur'an itu. Ada yang mengatakan yang pendek-pendek saja. Nggak usah yang panjang-panjang. Kadang ada yang ngimami itu minimal 1-2 lembar Quran setiap kali berdiri. Kemudian juga ya, panjang. Apakah tidak boleh? Kan sebenarnya bukan masalah dosa, tapi masalah membuat orang lain tidak khusyuk malahan. Yang pendek. Pendek itu bukan kok kemudian tiap hari sholat lalu pakai ina atau kul huwa ini. Tidak itu terus ya, tapi pendek dalam arti nggak sampai 1 surat. Pendek 1 surat panjang 2-3 lembar sampai. Kalau misalnya kayak Wadduha atau 3-4 ayat yang misalnya dalam surat Ali Imran atau dalam surat Al-Hasyr 1-10 itu kan nggak terlalu panjang, bisa lah masih. Tapi ada yang kemudian dipanjang-panjangkan. Ya fasih betul ya, warattilil Qur'an tartila, kan ada gitu. Bacalah Quran dengan tartil, dengan pelan-pelan. Itu maksudnya bukan kok kemudian nemen pelan sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waduh, ya lari jamaahnya, lari. Ya boleh difasih-fasihkan, cuma ya itu tadi. Mentang-mentang barusan belajar di ustadz siapa, itu kiroati, jadi imam sekali, panjang-panjang kan. Ya belakang sama itu bisa jadi ada orang tua, orang yang sudah berdiri saja, asam uratnya, encoknya, kasihan, ya loh, kasihan, ya. Jadi ayo kita perhatikan sekeliling kita itu siapa. Ayat ini tentang itu ya. Lalu bagian lain dari ayat ini selain waqimus sholata wa atuz zakat, ada lain waqridullaha qardhan hasanan. Waqridullaha qardhan hasanan. Maka berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Loh,
Kenapa kalimat ini muncul? Kenapa? Karena saking pelitnya manusia. Jadi manusia itu ya, punya harta, punya tenaga, punya waktu. Diminta sama Allah, manusia, serahkan hartamu, waktumu untuk kepentingan agama. Sini, tak minta sama Allah begitu. Gak boleh sama manusia. Pelit, males, eman, sayang. Gak boleh. Ya sudah. Lalu Allah berfirman lagi, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan yudha'if lahu. Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, maka akan dilipatkan. Berarti pinjam. Dan kredit diminta enggak boleh. Ya wis tak pinjam. Pinjamnya kapan? Nantilah nyaurnya di akhirat kan gitu. Itu. Loh, dipinjam pun manusia kadang enggak boleh. Ya sudah, kemudian Allah pakai kalimat lain dalam surat atau ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Atau dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Sesungguhnya Allah membeli. Tadi kan diutang enggak boleh. Sekarang dibeli. Ya wis tak beli nih kata Allah. Hartamu, tenagamu, jiwa ragamu tak beli kata Allah. Itu dibeli. Loh gitu loh masih tidak boleh juga sama manusia. Coba pelitnya manusia. Jadi kalimat qardon hasan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Allah menghutang itu karena saking wis manusia ini dipinjam enggak boleh, dibeli enggak boleh ini. Itu loh. Yang kemudian menjadikan manusia sampai sebegitunya pelitnya sama Allah itu. Nah ini ayo kita lihat diri kita dulu. Ketika diminta Allah enggak boleh, dihutang enggak boleh, dibeli pun tetap enggak boleh. Makanya di sini barang siapa yang mau wa ma tuqaddimu li anfusikum, maka barang siapa yang berbuat kebaikan dengan memberi pinjaman Allah atau malah mau berjual beli dengan Allah, itu dia akan memperoleh balasan yang baik di sisi Allah, dan balasan yang paling baik, pahala yang paling besar. Karena itu pakailah hidup di dunia ini, ya. Wa man tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Kamu akan menemukan apa yang kamu lakukan baik di dunia, nanti di sisi Allah pahala yang besar. Wa khairu 'adzama ajran. Ya lebih baik dan pahalanya sangat besar. Wastaghfirullah, maka mohonlah ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat ini mengandung sekitar 4 penekanan utama, ya. Bahwa Allah pertama mengetahui pada saat kamu sholat tahajud malam itu. Jangan merasa sia-sia. Allah tahu apa yang kamu lakukan. Allah tahu apa yang kamu doa. Yang kedua, dari malam itu pasti ada yang berat. Nah, maka Allah memberi keringanan dengan cara apa? Bacalah Quran itu dengan bacaan yang mudah bagimu. Yang keempat, yang ketiga, kamu jangan memanjang-manjangkan terlalu, karena bisa jadi di belakangmu itu ada orang yang sakit, ada orang yang punya keperluan kerja, ada orang yang sedang berjihad fisabilillah. Maka ketika kamu ngimami, terutama ngimami sholat wajib, itu cukupkanlah saja, sedang-sedang saja. Jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu pendek. Yang keempat, perintah untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat tetap. Lalu yang kelima adalah sindiran Allah tentang manusia ini diminta tidak boleh, dihutang tidak boleh, dibeli pun tidak boleh. Adalah itu, qardon hasanah. Maka yuk, ada banyak itu ya dalam surat At-Taubah ayat 111 juga, As-Saff ayat 10 sampai 12 itu tentang jual beli dengan Allah. Allah memakai kalimat ishtara, yang kalimat tijarah,
itu untuk memudahkan manusia bahwa Allah pasti akan membalasnya. Tapi toh begitu sebagian besar manusia masih tidak mau itu. Memberi Allah juga tidak mau, menghutangi Allah juga tidak mau, jual beli dengan Allah juga ragu. Ya. Maka kata Allah, apapun yang kamu lakukan baik untuk kebaikan ini, itu sebenarnya kebaikan untuk dirimu sendiri, dan pasti kamu akan menemukannya di sisi Allah nanti pahala yang besar, karena itu lebih baik dan lebih besar pahalanya. Yang kelima adalah kita diperintah Allah untuk beristighfar. Wastaghfirullah. Mintalah ampun kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu loh. Itu. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan. Saya sedang di pom bensin. Di pom bensin. Daerah mana ini? Simpang Granit. Namanya aja Simpang Granit. Ini granit yang disimpang-simpangkan atau simpang yang ada granitnya. Nggak tahu. Sini tuh kalau bikin nama tempat itu asik-asik. Kayak di Oku Selatan itu ada namanya tempat Negeri Cahaya. Yang nggak ada itu tapi aneh-aneh memang. Maksudnya asik bukan aneh. Nama-nama tempat di Sumatera maupun Kalimantan. Kalau di Jawa kan jelas Sukorejo, Donomulyo, kan gitu-gitu. Pak Makmur. Sekarang di sini gitu. Kalau ada yang bertanya, silakan. Pak Bahrulnya Kalimantan di mana, Pak Bahrul? Kalimantan lagi ini. Ini masuk alur Barito, Gus. Di alur Barito. Oh. Masih di kapal. Iya, siap. Saya lagi berhenti di pom bensin ini. Mau masuk ke markasnya Gus Kosiin. Di Riau. Oke. Tadi malam berangkat dari Jambi. Jalannya bukan jalan ya, karena kita ngambil jalan lewat hutan sawit yang biasanya dilalui oleh trek-trek itu, jadi sepanjang perjalanan itu debu luar biasa. Rusak berat itu. Berat. Debu luar biasa itu kan akhirnya membuat kipas dan filternya AC itu kan buntu, sehingga AC-nya kemudian ini sepanjang perjalanan ya macet, nggak bisa dingin, sehingga karena nggak bisa dingin maka kita buka. Tapi kalau kita buka ada debunya itu, jadi sepanjang perjalanan hampir 20 jam itu ya alhamdulillah, Muharram. Gus, boleh nanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah membaca sebuah pokoknya sebuah pengetahuan tentang Islami gitu ya. Seperti apa yang telah Gus tadi wacanakan di surah ini, bahwa kalau kita memberikan pinjaman itu berupa tenaga, berupa uang gitu kepada Allah. Jadi seperti zakat, kemudian berinfak dan lain sebagainya. Kemudian setelahnya istilah memberi makan kepada Allah itu bisa disamakan, diidentifikasikan dengan orang yang suka berpuasa. Apakah itu betul, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hilang, Gus. Ayat lain yang berbicara tentang pinjaman kepada Allah itu bisa dibuka di surat Al-Baqarah.
Surat Al-Baqarah ayat 245. Coba dilihat Bu Rahman. Itu di sana jelas itu. Jadi surat Al-Baqarah ayat 245. Monggo. Ampun ketemu, monggo dibuka. Dua empat lima, Bu Rahman. Afwan Gus, saya tidak bawa mushaf karena sedang di dapur. Jadi di situ disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana yudha'if lahu, dan barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan bayarannya. Jadi saya kurang tahu tentang hadis atau apa yang ada tentang sama dengan puasa, tapi yang jelas begini, pinjaman kepada Allah itu ya, yang dimaksud Allah itu adalah kamu memberikan atau harta, tenaga, pikiran untuk bangsa, agama, dan negara, maka nanti akan dibayar Allah. Cuma yang namanya pinjaman itu kan pembayarannya kemudian ya. Maka pinjaman Allah itu kamu memberikannya sekarang, pembayarannya nanti di akhirat gitu loh. Sehingga pahala apapun, apakah disamakan dengan puasa atau apapun, itu nanti pembayaran pahalanya adalah di akhirat. Ya itu tadi, dalam bentuk gimana ya, membangun masjid, memberi makan orang miskin, terlibat dalam jihad fisabilillah, baik terlibatnya tenaga maupun harta, atau tenaganya sendiri. Itu semua yang dimaksud dengan meminjamkan kepada Allah itu. Demikian pula ketika Allah kemudian memakai terminologi beli, jual beli. Dalam surat At-Taubah disampaikan innallaha ishtara, sesungguhnya Allah ishtara telah membeli. Apa? Minal ladzina amanu, dari orang-orang beriman itu apa? Harta mereka dan jiwa raga mereka, anfusahum wa amwalahum. Kemudian dalam surat As-Saff jelas, al-adlukum ala tijarah. Maukah kamu aku tunjukkan tijarah, perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari api neraka. Tijarah di situ adalah perdagangan. Jadi Allah ngajak jual beli. Sehingga apa yang dijual belikan? Di sini disebutkan, yaitu tujaiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa ragamu. Nah, itu yang jadi konkretnya dari meminjamkan sesuatu kepada Allah. Oke, ada lagi yang lain? Izin Gus. Oke, silakan. Dalam hal sholat berjamaah, itu diantara yang jadi imam itu kan, diantara orang-orang berjamaah itu kan orang yang mempunyai kelebihan artinya dalam keilmuan agama. Dan ketika di masjid-masjid itu akan banyak yang dijadwal Gus, yang jadi imam itu. Nah, ketika giliran yang jadi imam itu orangnya bacaannya kurang fasih, keilmuan agamanya masih kurang, sedangkan yang di belakang yang jadi jamaah itu banyak orang yang lebih fasih atau keilmuan agamanya lebih, itu bagaimana Gus hukumnya? Minta penjelasannya Gus, terima kasih. Jadi sebenarnya ketika akan menentukan siapa yang ngimami ya, itu memang begitu. Pertama diambil dari orang yang paling bagus bacaannya, paling bagus akhlaknya, yang lebih tua, ya, yang lebih alim. Nah, itu 4 syarat yang harusnya dipahami. Kalau tidak ada yang paling fasih bacaannya,
sama-sama rata-rata semua ya diambil yang paling tua. Tapi kalau sama-sama tua, sama-sama tidak fasih, ya diambil yang paling baik akhlaknya. Kan begitu. Kemudian, tetapi kalau ternyata ada yang lebih baik fasih akhlak, ya harusnya didahulukan. Jadi ketika menyusun jadwal, itu harusnya sejak awal sudah tidak hanya mempertimbangkan sisi fasih atau tidak fasihnya, tetapi juga mempertimbangkan sisi perilaku. Kenapa? Karena kalau meskipun orangnya fasih bacaannya, tapi perilakunya jahat banget sama tetangga ini segala macam, pembohong, kayak gitu, khianat, nggak boleh loh dijadikan imam, gitu ya, nggak boleh gitu. Jadi syarat imam itu memang kita nggak bisa menentukan perilakunya seperti apa, tapi dari sisi lahir aja udah kelihatan. Karena itu kalau ada yang lebih fasih, harusnya meskipun orang itu tercantum dalam jadwal, ya tahu diri lah. Harusnya tahu diri. Saya sendiri kalau misalnya, kalau saya lah khotib tetap di Masjid Polresta. Toh. Ini kemarin sebenarnya diminta untuk ngisi satu Muharram di Masjid Polresta Denpasar. Saya bilang, wah saya sedang berada di Jambi, Pak. Nah, ketika saya di sana misalnya setelah khutbah gitu ya, biasanya satu paket dengan imami. Ketika saya lihat ada orang yang bacaan atau suaranya lebih merdu dari saya tahu itu, saya mempersilahkan beliau itu, malah kadang oyol-oyolan gitu. Saya enggak mau ngimami, karena saya tahu diri, suara saya kurang merdu misalnya. Jadi harusnya imam-imam itu juga memahami, ya tahu diri lah. Gitu. Nah, kalau yang di belakang ternyata lebih fasih, dan ternyata yang ngimami sampean tidak lebih fasih, ya harus diterima aja, kadung jadi makmum kan gitu. Tidak ada dosa, ini bukan masalah dosa ya. Enggak, Gus. Nasib sampean lah. Diimami orang yang kadang ya hati keliru kabeh bacaan iki opo itu yo. Kadang ya hati begitu, tapi wis sampean khusyuk pada Allah aja lah. Kenapa? Karena nanti kalau sampean fokus pada bacaan dia, nggak jadi fokus sama Allah nanti. Ya, tidak ada dosa dan tidak dosa, tapi itu kan lebih pada kepantasan. Saya rasa itu kajian kita pada Gus, matur nuwun, Gus, matur nuwun. Meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim, mengambil dosa-dosa kita. Ayo, mau meminjamkan harta jiwa raga kita untuk Allah ya. Insya Allah akan dibalas berlipat-lipat, mudha'afan, berlipat-lipat. Jangan khawatir, jangan ragu. Insya Allah, Allah la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Yuk berdagang dengan Allah, pinjamkan dengan Allah, berikan kepada Allah, karena itu sebenarnya milik Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil mu'minina wa mu'minat. Allahumma ihtina fi man hadayta wa 'afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta wa qina sharra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka wa inna la astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu sayyidina. Allahumma daf'ana al-bala' wal waba' wa al-hasdi wa jinna fi syarri. ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربنا رب اشرح لنا صدورنا ويسر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Warahmatullahi wabarakatuh.